Kalau Banten menjadi mercusuar percontohan, ini sangat luar biasa dan memang sudah pantas. Loh, itu akhlaknya yang baik, adabnya yang baik. Karena siapa? Karena di sini ada tokoh mutiara yang luar biasa. Yang pertama siapa? Maulana Hasanuddin Al-Bantani. Sebelum itu siapa? Maulana Syarif Hidayatullah. Beliau seorang qutbil aktab di zamannya. Guru Mursyidul Kamil Sayyidi Syarif Hidayatullah. Silahkan berpendapat silsilah masa bodoh, saya tidak mau tahu itu. Bahwa Maulana Syarif Hidayatullah bin Umdatuddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Husain bin Ahmad Shah Jalal. Beliau di mana Ahmad Shah Jalal? Beliau di Annam. Sekarang masuk daerah Vietnam. Beliau meninggal di sana. Ketika beliau masuk ke daerah Annam, di situ hebatnya ada satu agama, ada dua kerajaan. Satu agama dua kerajaan ini bertikai tidak ada habis-habisnya. Baku hantam dan makan korban. Siapa yang bisa mempersatukan? Al-Imam Ahmad Shah Jalal. Itu beliau masuk dengan akhlaknya dan adabnya luar biasa, diterima oleh dua kerajaan. Akhirnya dua kerajaan berhenti di dalam pertempuran, yang akhirnya memilih Imam Ahmad Shah Jalal menjadi sultan di daerah mana? Di daerah Annam, yang pada waktu itu Annam sering bertempur dengan daerah Champa atau Cham. Dari situlah beliau berdiri luar biasa. Jadi kalau Maulana Hasanuddin menjadi sultan tidak heran, karena kakeknya pemersatu umat, pemersatu bangsa. Loh, itulah hebatnya. Bukan bikin ricuh. Ini beliau. Anak-anak beliau luar biasa. Ada yang berjuang, di mana beliau di Cina, namanya Qutbul Alwi, Maulana Yunus, dan beberapa lagi putra putri beliau yang sangat hebat. Ibnu Imam Abdullah Udmat Khan bin siapa? Bin Amir Abdul Malik. Bin siapa? Bin Alwi Amal Faqih yang meninggal pada tahun 613 Hijriah. Ibn siapa? Ibn Imam Muhammad Sahib Marbat, tokoh muhadithin pada waktu itu. Paman beliau terkenal sekali, Al-Imam, terkenalnya Al-Muhaddith Al-Musnid Al-Imam Ahmad bin Ali bin Al bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, tokoh muhadithin yang luar biasa. Al-Imam Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khalid Qasam diterangkan di dalam kitab Masyru'ur Rawi, apabila beliau mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung dijawab oleh datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir ibu Muhammad Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir, ibunya Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin Siddiq. Jadi Maulana Yusuf maupun Maulana Hasanuddin cucu Imam Ali bin Abi Thalib, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu Sayyidah Fatimah Zahra, cucu Sayyidina Imam Abi Bakrin Siddiq. Jelas? Jelas.
Itu aja. Itu nasab. Adapun ada yang pendapat begini, masa bodoh, kita tidak mau tahu itu. Sebodoh lah. Dan saya tidak mau mengurusi. Itu aja. Paham kan? Nah, itulah satu contoh. Ketika beliau masuk ke Indonesia, bukan sekadar beliau hanya tahu ilmu agama saja. Beliau seorang ekonom. Semua wali 9. Ahli ekonomi, ahli pertanian, ahli kedokteran, ahli obat-obatan. Bukan masuk ke Indonesia adu kesakten. Bukan. Senjata yang paling ampuh pada waktu itu di dalam dakwatul Islam, akhlakul karimah. Itu yang paling ampuh di antaranya. Beliau melalui India dahulu. Makanya di sini ada campuran cara mengaji, mengeja Al-Quran. Alif lam mati jabar al, ha mim mati jabar ham, dal apes alhamdu. Jarang yang menggunakan alif lam mati jabar, alif fathah, alif lam mati fathah al, jarang. Tapi banyak menggunakan alif lam mati jabar a. Sebab kalimatul jabar maupun apes adalah dari India dan gabungan Persia. Itu dakwah beliau dengan melalui perdagangan, mengenal, dikenalkan sehingga bisa memasukkan income pada waktu itu ke negara-negara yang ditempatinya seperti zaman penjajahan maupun di zaman Majapahit. Ekonominya sangat maju. Bagaimana memutar roda ekonomi di dalam berdakwah? Apakah ya Habib Lutfi? Tidak. Begitu pidato datang nanti ngarep-ngarep amplopnya tebal atau tipis. Bukan seperti itu. Kita dakwah masuk ke Banten sudah tola'al badru alaina min saniyatil wada. Dan luar biasa. Dulu kita pertama kali masuk Maulana Syarif Hidayatullah ke Sunda Kelapa, belum mengerti orang-orang itu siapa beliau, waliullah atau tidak, masih sedikit yang mengerti. Mana mungkin beliau masuk ke apa namanya Sunda Kelapa sudah tola'al badru alaina, tidak mungkin. Mungkin yang ngerti sekian persen dari jumlah. Beliau berdakwah tidak cukup hanya dengan lisan. Nih, membangun ekonomi, membangun pertanian. Income berapa yang masuk ke kerajaan-kerajaan pada waktu itu luar biasa. Maka beliau dilindungi oleh kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Di samping satu sisi tahu akhlaknya para beliau luar biasa. Di dalam kitab Babat Tanah Jawa, Al-Malik Ibrahim diangkat oleh Brawijaya menjadi Menteri Ekonomi dan Menteri Irigasi. Yang ngangkat agamanya apa? Yang diangkat agamanya apa? Kok bisa itu loh? Itu hebatnya. Ayahnya Sunan Ampel, Ibrahim Asmarokondi, diangkat menjadi Menteri Keuangan. Mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Lah itu. Dari situlah perkembangan dunia Islam. Karena apa? Para beliau mempelajari datuknya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa diantaranya? Sebentar lagi kita akan menghadapi tahun Hijrah 1 Muharram. Mengapa Rasulullah dihijrahkan ke Madinah, Yathrib pada waktu itu? Kok tidak dihijrahkan semenanjung Arabia yang culture atau kulturnya sudah maju? Kok tidak? Justru dihijrahkan ke Yathrib. Ada apa sebetulnya? Ternyata Yathrib sudah 3000 tahun
yang lalu sebelum Masehi, wakila 500 tahun sebelum Masehi, pintu perdagangan sudah dibuka ke timur jauh, negara Cina. Maka hubungan perdagangan tersebut disebut Jalan Sutra, karena dari negeri timur jauh mengirimkan sutra-sutra, pakaian-pakaian, bahan-bahan. Maka tepat sekali kalau pada waktu itu ada perintah untuk muslimah untuk menggunakan jilbab. Kalau kita dipikir secara logika, apa iya pada waktu itu pakaian masih terbatas kok diperintahkan pakai jilbab? Setidak sekali-kali Allah Ta'ala memerintahkan, pasti sudah ada bahannya. Ya diantaranya apa? Jalan Sutra itu tadi, dari negeri timur jauh yang barter dengan timur tengah, mengirimkan bahan-bahan pakaian dari timur tengah, mengirimkan kedokteran, ilmu obat-obatan dan lain sebagainya. Itu asal usul. Maka ditiru oleh para ulama-ulama kita pendahulu. Lain daripada itu, ketika Rasulullah hijrah, melihat situasi bagaimana keberadaan, di antaranya bagaimana mempersatukan dunia Arab itu sendiri yang fanatiknya luar biasa terhadap keturunan al-alnya, gubail-gubailnya. Kalau seorang lelaki tidak mempunyai anak lelaki, dianggap abtar, dianggap banci. Maka dilontarkan pengejekan kepada Rasulullah karena anak lelakinya mati masih kecil-kecil, meninggal. Yang ada perempuan-perempuan sebuah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kalthum, Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicap abtar, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah mengapa Rasulullah diturunkan keturunannya dari perempuan untuk menjawab dunia Arab. Ayatnya diturunkan apa? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Jadi siapa yang abtar? Orang yang mengatakan Rasulullah abtar, mereka sendirilah orang abtar, artinya yang banci.